Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan bab 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Sebelum kita masuk kepada materi bersih itu sehat, kita akan mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar terdapat pada KD 3.4, yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada bab 4 kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Untuk yang kedua, peserta didik mampu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, selanjutnya pada bab 4 tentang bersih itu sehat, di sini ada 4 poin ya anak-anakku. Yang pertama yaitu hadas. Jadi kita nanti akan belajar tentang hadas, poin pertama. Untuk yang kedua yaitu kita akan belajar tentang najis. Yang ketiga kita akan belajar tentang wudhu. Dan yang keempat kita akan belajar tentang tayamum. Nah, sebelum itu anak-anak harus tahu apa itu bersih. Bersih yaitu bebas dari kotoran. Sedangkan apa itu suci? Suci berarti bebas dari hadas dan najis. Nah, untuk hadas, apa itu hadas? Hadas yaitu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melakukan ibadah tertentu seperti sholat, membaca Al-Quran, dan tawaf. Nah, anak-anakku, apa saja ciri-ciri hadas? Ciri-ciri hadas yang pertama yaitu tidak berwujud. Untuk yang kedua, tidak berupa benda yang menempel pada tubuh, pakaian, dan tempat. Kemudian, apa saja macam-macam hadas? Hadas dibedakan menjadi 2 ya anak-anakku. Yang pertama yaitu hadas besar dan yang kedua yaitu hadas kecil. Hadas besar, penyebabnya apa saja? Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, haid. Dan yang ketiga yaitu nifas. Lalu, bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya yaitu hadas besar dengan mandi atau tayamum. Untuk yang kedua yaitu hadas kecil. Apa saja penyebabnya? Yang pertama, batalnya wudhu seperti buang angin, kencing, dan lain-lain. BAK atau BAB. Bagaimana cara menghilangkannya anak-anak? Yaitu dengan berwudhu atau tayamum. Lalu, apa itu najis? Najis itu berupa kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadahnya tidak sah. Contoh najis apa saja? Yang pertama, air kencing. Yang kedua, kotoran hewan atau manusia. Yang ketiga, darah. Yang keempat, bangkai. Yang kelima, jilatan anjing dan lain-lain. Ya. Lalu kita akan menginjak tentang macam-macam najis. Apa saja macam-macam najis anak-anakku? Najis dibagi menjadi 3 ya, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladah. Nah, pada kali ini najis yang kita akan bahas yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah digolongkan menjadi najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum ASI ibunya. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan diperciki air. Lalu, najis mutawasitoh. Apa anak-anakku najis mutawasitoh? Najis mutawasitoh yaitu digolongkan menjadi najis sedang. Contohnya, darah, nanah, air seni, tinja, dan juga bangkai. Cara membersihkan najis mutawasitoh bagaimana? Cara membersihkannya yaitu dengan mengalirkan air yang suci sampai bau, rasa, dan warna dari najis tersebut hilang. Kemudian yang ketiga macam-macam najis yaitu najis mughaladah.
Najis mughaladhah digolongkan menjadi najis berat. Contohnya apa saja? Jilatan dari air liur anjing dan babi. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya dengan dicuci atau disiram 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, tadi kita sudah membahas hadas dan najis ya anak-anak pada bab 4, yaitu bersih itu sehat. Nah, untuk poin ketiga kita akan membahas tentang wudhu. Menurut bahasa, wudhu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu yaitu menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Sedangkan secara keseluruhan artinya wudhu yaitu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Artinya orang yang akan sholat diwajibkan berwudhu terlebih dahulu. Tanpa wudhu sholat seseorang tidak akan sah. Kemudian di sini ada beberapa poin rukun-rukun wudhu ya anak-anakku.